Begitulah Ramadan. Ketika Ramadan berasal dari kata Ramadan yang artinya adalah panas, maka panasnya Ramadan insya Allah akan membersihkan, akan melebur dosa-dosa kita yang mungkin dosa-dosa kita juga sudah sangat berkarat, sudah sangat parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sahabat Sultan Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan nikmat untuk kembali melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sahabat Sultan Channel rahimakumullah. Ramadan asal kata dari Ramadan. Ramadan artinya panas. Ustaz, Ramadan artinya panas? Ya, Ramadan artinya panas. Sahabat Sultan, coba bayangkan ketika ada sebuah besi yang sudah tidak terpakai. Si besi itu kemudian dibuang ke tempat sampah atau dibuang ke tanah. Terkena tanah, terkena debu, terkena angin, terkena air. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan besi itu? Ya, besi itu akan berkarat. Dan ketika lama berkarat, karatnya akan semakin parah, semakin keras, ya, sehingga susah untuk dibersihkan. Kira-kira sahabat Sultan, apa cara yang paling efektif untuk membersihkan karat pada besi? Ya, untuk membersihkan karat pada besi, yang paling efektif adalah dengan membakar si besi itu. Masukkan ke api atau tungku api yang sangat panas. Besi yang sudah sangat berkarat, seberapa parah pun karatnya, masukkan ke dalam tungku api yang sangat panas, insya Allah semua karatnya akan hilang. Begitulah Ramadan. Ketika Ramadan berasal dari kata Ramadan yang artinya adalah panas, maka panasnya Ramadan insya Allah akan membersihkan, akan melebur dosa-dosa kita yang mungkin dosa-dosa kita juga sudah sangat berkarat, sudah sangat parah. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mewanti-wanti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, celaka orang yang ketika sampai kepada bulan Ramadan dan sampai Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang ini tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan. Padahal Ramadan adalah bulan di mana Allah mengobral pahala. Pahala dilipat gandakan. Allah mengobral ampunan dosa. Semua dosa-dosa mudah untuk diampuni. Tapi orang tersebut tidak bisa memanfaatkan, sehingga ketika dia keluar dari Ramadan, dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengkategorikan orang yang seperti ini sebagai orang yang celaka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang celaka. Sahabat Sultan rahimakumullah, Allah di bulan Ramadan ini mengobral pahala kepada kita. Semua pahala dilipat gandakan.
sholat wajib, diberi pahala seperti melaksanakan 70 kali sholat wajib di bulan yang lain. Sholat sunnah diberi pahala seperti melaksanakan sholat wajib di bulan yang lain. Pun demikian berbagai amal ibadah kita yang lainnya, dalam akidah kita, ibadah kita, berpakaian kita, pemilihan makanan minuman kita, muamalah kita, interaksi kita dalam semua bidang kehidupan. Ketika itu pertama dilaksanakan ikhlas karena Allah. Kedua, kaifiat atau tata cara kita melaksanakan semua itu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam atau syariat Islam. Maka itu menjadi amal solih buat kita. Pahalanya di Ramadan ini dilipat gandakan. Namun, sahabat Sultan rahimakumullah, selain Allah melipat gandakan pahala, kita juga harus mewaspadai agar kita jangan sampai melaksanakan apa yang harus diwaspadai, yaitu hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Sahabat Sultan rahimakumullah, terkadang suka ada yang bertanya, Ustadz, kalau menangis membatalkan puasa ataukah tidak? Kalau berbohong membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, sahabat Sultan rahimakumullah, menangis, berbohong, ya, itu tidak membatalkan puasa. Berbohong enggak membatalkan puasa? Tidak. Tapi itu mengurangi pahala puasa. Secara puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang bisa berkurang. Oleh karena itu sahabat Sultan rahimakumullah, kita harus mewaspadai agar kita bisa terhindar dari terkena atau melakukan amal-amal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Tentu ini sangat merugikan. Apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa kita? Yang pertama, ghibah. Ya, ghibah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, ghibah, mencari-cari kesalahan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, ya, yang sekedar untuk puas-puasan diri, mencari celah, mencari aib, mencari kesalahan, dan mengumbarnya, membicarakannya dengan orang-orang. Ini adalah salah satu perbuatan yang akan mengurangi pahala puasa kita. Sungguh sangat rugi. Menahan lapar dan dahaga, tapi tidak memperoleh pahala atau pahalanya berkurang. Yang kedua, sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mengurangi pahala puasa yaitu berkata dusta, berbohong. Maka hati-hatilah, waspadalah. Jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita berdusta pada saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Betul, tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Ini tentu sangat tidak kita harapkan. Yang ketiga, sahabat Sultan rahimakumullah, hal yang mengurangi pahala puasa adalah melihat hal-hal yang diharamkan. Dalam hal ini adalah melihat aurat. Kita pahami, aurat seorang laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Sementara aurat seorang perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka hati-hati, sahabat Sultan rahimakumullah. Hari ini aurat amat sangat banyak bertebaran di mana-mana. Aurat tidak terlihat di masjid, di majelis taklim, di pondok pesantren,
di madrasah, ya, atau misalnya di lembaga-lembaga Islami, sekolah-sekolah Islam. Tapi begitu keluar dari tempat-tempat tadi, hampir di setiap tempat, di sepanjang jalan, aurat bertebaran di mana-mana. Hati-hati sahabat Sultan rahimakumullah. Jangan sampai karena kita menganggap sudah terbiasa melihat aurat sehingga itu dianggap biasa, sehingga itu dianggap tidak berdosa. Hati-hati. Itu tetap berdosa. Dan secara konteks pahala puasa itu mengurangi pahala puasa. Hati-hati. Sementara hari ini berapa banyak aurat bertebaran. Maka perjuangan besar buat kita agar mata kita tidak melihat aurat, tidak melihat hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sultan rahimakumullah, tentu selain 3 hal tadi, masih banyak hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Patokannya adalah kemaksiatan, pelanggaran terhadap ajaran Islam, penyelewengan terhadap syariat Islam, penentangan terhadap syariat Islam. Semua itu akan menjadi hal-hal yang menjadi pengurang pahala puasa. Oleh karena itu, sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk di Ramadan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan keterikatan kita kepada ajaran Islam atau kepada syariat Islam. Kita hindarkan berbagai dosa dan kemaksiatan agar pahala kita tetap utuh bahkan berlimpah. Demikian yang Al-Fakir bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.